Seluruh warga dusun menampung air hujan di dalam sebuah kolam besar yang disebut dengan jubang. Air dalam jubang inilah yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hari baru, semangat baru. Kali ini Bidan Dian mengajak saya untuk mengunjungi pemukiman warga Desa Bukit Sari. Desa Bukit Sari adalah sebuah dusun dengan penduduk terbanyak di antara dusun lainnya. Sama dengan dusun lain, sebagian besar warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Sungguh berbanding terbalik dengan Bali yang selama ini ku kenal. Bali yang gemerlap dengan sejuta pesona wisatanya. Kini saatnya bermain. Senangnya dapat bermain dengan anak-anak ini. Permainan dengan alat seadanya tak menyurutkan keceriaan di wajah polos mereka. Kenapa nih? Gatal-gatal? Udah dari kapan gatal-gatal? Dari dulu? Udah pernah berobat? Belum? Kenapa? Ntar berobat ya? Iya. Ke puskesmas ntar berobat ya? Tak kasih salep ya? Kenapa sih? Ini penyakit orang sini gatal-gatal Gara-garanya? gara-gara air. Airnya kenapa Ya, emang? airnya kurang bersih di sini. Terus biasanya mereka pakai air apa? Biasanya di sini pakai air hujan. Karena di sini kurang air dan air bersih juga sangat sulit didapatkan. Makanya banyak di sini warganya memiliki penyakit. Penyakitnya itu namanya penyakit skabies. Biasanya penyakitnya itu ada di sela-sela tangan. Jadi mereka itu suka garuk-garuk. Terus di sini sampai dia borok-borok, bonyok-bonyok seperti itu. Coba lihat semua tangannya kayak gini, aku mau lihat satu-satu. Oh ini ya rata-rata ya. Iya, semua rata-rata kayak gini gatal. Coba kamu balik gini sayang. Oh iya, kena ciri-cirinya apa sih awalnya? Awalnya itu dia gatal-gatal, kerasa gatal-gatal. Habis itu dia berair kayak gini, biasanya di sela-sela Berair? tangan ya. Nanti berair. Nah, kayak Oh, gini karena karena menanah gitu. Ntar kalau digaruk-garuk gini jadinya. Dan Karena itu, nggak tahan, itu ya? nyebar nggak? Bisa aja nyebar. Nular juga ke orang? Atau gimana penularannya atau? Oh, penularannya bisa Kuman menular kuman. Dia bisa nular ke orang-orang bisa sih, tapi tergantung juga jaga kebersihannya. Kalau orangnya bersih, enggak. Yang penting cuci tangan aja gitu. Habis ngapa-ngapain cuci tangan itu yang penting. Terus obatnya tuh apa biasanya? Obatnya biasanya salep sama ada pil, dikasih pil biasanya. Kalau nggak diobatin, dampak efek jangka panjangnya tuh gimana? Kalau nggak diobatin ya bisa ini luka-luka sampai kayak gini, Sampai berbekas. bisa ke Ya, badan juga. Dan itu Iya. hilang nggak sih? bisa hilang. Yang penting obatinya secara rutin teratur. Ternyata penyakit skabies atau masyarakat setempat lebih mengenal dengan sebutan skabitis bukanlah penyakit langka bagi warga. Penyakit ini akibat hewan kecil yang disebut Sarcoptes scabiei. Biasanya menyerang pada daerah lipatan tubuh dan menyebabkan rasa gatal pada kulit dan dapat menular dan menyebar dengan cepat melalui kontak fisik. Saya pun dibuat penasaran ingin mengetahui penyebab sebenarnya penyakit ini. Ternyata, sulitnya mendapatkan air bersih adalah penyebab utama terjangkitnya penyakit skabies. Seluruh warga dusun menampung air hujan di dalam sebuah kolam besar yang disebut dengan jubang. Air dalam jubang inilah yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, kolam atau jubang dibuat tanpa disertai penutup apapun. Ini tempat penampungan airnya. Jadi yang dari seng tadi air hujan Ya. jatuh, terus Nampungnya ke sini. Ini dia bambunya. jadi ini tuh yang dipakai sama warga sini buat nyuci, Iya. masak, bahkan sampai buat minum. Iya. Minum pun gak dimasak. Iya, nggak dimasak, langsung mereka minum.
Dan akibatnya itu udah banyak yang kena penyakit kulit di sini, kayak tadi anak-anak itu. Jadi dia kayak gatal-gatal gitu karena airnya juga kurang higienis ya. Iya. Penanggulangannya, dan mereka juga nggak bisa masak gara-gara untuk beli minyaknya juga mahal. Iya, karena mahal juga. Jauh lagi kan tadi Iya, jauh perjalanannya, banget. aduh, Iya. nggak, bener-bener deh. Perasaan miris terus menggelayuti hati saya. Ternyata masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa menikmati fasilitas air bersih. Sangat menyedihkan, ironis sekali. Perbandingan antara kehidupan kota dan desa terpencil seperti ini. Ketika kita bisa membuang-buang air, banyak orang yang ditaruh penampungan, air tidak dibiarkan mati, terus seperti itu. Sedangkan di desa ini bahkan air bersih pun mereka tidak pernah merasakannya. Obat yang terpenting itu dari kesadaran kita sendiri. Jadi kalau masyarakat itu sadar dengan kebersihannya sendiri, mereka tidak akan terjangkit penyakit skabies. Aku yakin betul itu, karena intinya itu kebersihan. Meskipun Bidan Dian berulang kali memperingatkan warganya untuk mengolah air hujan sebelum mengkonsumsinya, namun masih banyak warga yang belum menyadari tentang pentingnya air bersih. Oh, biasa minum kini? Oh, Sinadina, mani-mani yang kita minum ya harus masak lu, rebus lu, mara dah diminum nah. Nah, jadi jangan ben itu ya. Nanti soalnya kalau nggak gitu penyakitnya ntar nggak sembuh-sembuh ya. Kalian nggak boleh kayak gitu, nanti bisa sakit perut ya. Biasanya saya menyarankan warga untuk memasak airnya terlebih dahulu supaya dapat dikonsumsi, sehingga tidak akan terjangkit penyakit seperti diare kepada masyarakat di sini. Kemudian untuk memakai mandi atau MCK, saya sarankan kepada warga di sini mengisi airnya itu dengan kaporit untuk menghilangkan bakterinya atau mematikan bakteri yang ada di jubang tersebut. Harapan saya adalah pemerintah dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan penyuluhan bahkan bantuan air bersih ke desa-desa terpencil seperti ini. Bidan Dewa Ayu Dian Farmadewi, sosok pejuang muda masa kini. Menghabiskan masa mudanya untuk terus mengabdikan dirinya demi memajukan tingkat kesehatan di salah satu desa terpencil di negeri ini. Karena pengabdiannya yang tulus, salah satu komunitas di Bali menganugerahkan penghargaan Bali Young Hero 2012 padanya.